Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim yang sejati, kedatangan dan kehadiran Ramadan yang mulia pada tahun ini merupakan sesuatu yang sangat membahagiakan. Betapa tidak? Dengan menunaikan ibadah Ramadan, banyak keuntungan yang akan kita peroleh, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Disinilah letak pentingnya bagi kita untuk membuka tabir rahasia puasa sebagai salah satu bagian terpenting dari ibadah Ramadan. Dr. Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Al-Ibadah fil Islam mengungkapkan 5 rahasia puasa yang dapat kita bahas untuk selanjutnya dapat kita rasakan kenikmatannya dalam ibadah Ramadan. Rahasia puasa yang pertama adalah menguatkan jiwa. Dalam hidup ini banyak kita dapati manusia yang didominasi oleh hawa nafsu. Dia menuruti apapun yang menjadi keinginannya, meskipun keinginan itu merupakan sesuatu yang batil dan mengganggu serta merugikan pihak-pihak lain. Oleh karena itu, dalam Islam ada perintah untuk memerangi hawa nafsu, dalam arti berupaya untuk mampu mengendalikannya, bukan membunuh nafsu yang membuat kita tidak mempunyai keinginan terhadap sesuatu yang bersifat duniawi. Manakala dalam peperangan ini manusia mengalami kekalahan, malapetaka besar akan terjadi karena manusia yang kalah dalam perang melawan hawa nafsu akan mengalihkan penuhanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hawa nafsu yang cenderung mengarahkan manusia pada kesesatan. Allah memerintahkan kita memperhatikan masalah ini dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Jathiyah ayat 23. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dengan ibadah puasa, manusia akan berhasil mengendalikan hawa nafsu yang membuat jiwanya menjadi kuat. Bahkan dengan demikian, manusia akan memperoleh derajat yang tinggi seperti layaknya malaikat yang suci. Hal ini akan membuatnya mampu mengetuk dan membuka pintu-pintu langit sehingga segala doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Rasulullah pun bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftiru wal imamul adilu wal mazalu." Ada 3 golongan doa mereka tidak ditolak. Orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan doa yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun rahasia puasa yang kedua adalah puasa mendidik kita untuk memiliki kemauan bersungguh-sungguh dalam kebaikan, meskipun untuk melaksanakannya terhalang oleh berbagai kendala. Puasa yang baik akan membuat seseorang terus mempertahankan keinginannya yang baik, meskipun peluang untuk perbuatan menyimpang begitu besar. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa puasa merupakan setengah dari kesabaran.
Terkait dengan ini, puasa akan membuat kekuatan rohani seorang muslim semakin prima. Kekuatan rohani yang prima akan membuat seseorang tidak akan lupa diri meskipun telah mencapai keberhasilan dan kenikmatan duniawi yang sangat besar. Kekuatan rohani juga tidak akan membuat seorang muslim berputus asa meskipun penderitaan yang dialaminya sangat sulit. Jamaah rahimakumullah. Rahasia ketiga puasa adalah menyehatkan jasmani. Hal ini tidak hanya dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga sudah dibuktikan oleh para dokter atau ahli-ahli kesehatan dunia yang membuat kita tidak perlu meragukannya lagi. Mereka berkesimpulan bahwa pada saat-saat tertentu perut harus diistirahatkan dari pekerjaan memproses makanan yang masuk sebagaimana mesin yang harus diistirahatkan. Selain itu, Islam juga menganjurkan agar mengisi perut dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara. Rahasia puasa yang keempat adalah mengenal kenikmatan. Dalam hidup ini sebenarnya sudah begitu banyak kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita selaku manusia. Tetapi banyak pula manusia yang tidak pandai mensyukurinya. Memperoleh suatu kenikmatan tidak terasa nikmat karena menginginkan dua. Mendapat dua kenikmatan masih tidak terasa nikmat karena menginginkan tiga. Dan begitulah seterusnya. Jika manusia mau memperhatikan dan merenungi, segala sesuatu yang diperoleh sebenarnya sudah sangat menyenangkan. Karena begitu banyak orang yang memperoleh sesuatu tidak lebih banyak atau tidak lebih mudah dari apa yang kita peroleh. Dengan puasa, manusia tidak hanya disuruh memperhatikan dan merenungi kenikmatan yang sudah diperoleh, tetapi juga disuruh merasakan langsung betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hal ini karena baru beberapa jam saja kita tidak makan dan minum, sudah terasa betul penderitaan yang dialami. Pada saat kita berbuka puasa, sangat terasa besarnya nikmat dari Allah, meskipun hanya berupa sebiji kurma atau seteguk air. Di sinilah letak pentingnya ibadah puasa untuk mendidik kita menyadari betapa tinggi nilai kenikmatan yang Allah berikan sehingga diharapkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur dan tidak mengecilkan arti kenikmatan dari Allah meskipun dari segi jumlah memang sedikit dan kecil. Rasa syukur akan membuat kenikmatan bertambah banyak, baik dari segi jumlah maupun rasa. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat dan pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Adapun yang kelima atau yang terakhir dari rahasia puasa adalah mengingat dan ikut merasakan penderitaan orang lain. Merasakan lapar dan haus memberikan pengalaman kepada kita beratnya penderitaan yang dirasakan oleh orang lain. Pengalaman lapar dan haus yang kita rasakan akan segera berakhir hanya dengan beberapa jam. Sedangkan penderitaan orang lain entah kapan akan berakhir. Dari sini semestinya puasa menumbuhkan dan memantapkan rasa solidaritas kita kepada kaum muslimin dan muslimat lainnya yang mengalami penderitaan yang hingga kini masih belum teratasi. Oleh karena itu, sebagai simbol dari rasa solidaritas, kita diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum Ramadan berakhir, agar setahap demi setahap kita mampu mengatasi persoalan-persoalan umat yang menderita. Bahkan manfaat zakat tidak hanya bagi kepentingan orang yang menerima zakat, tetapi juga bagi orang yang mengeluarkan zakat. Dengan berzakat, hilang kekotoran jiwa yang berkaitan dengan harta, seperti gila harta, tamak, kikir, dan sebagainya. Untuk itu Allah pun berfirman dengan terjemahannya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, karena rahasia puasa merupakan sesuatu yang amat penting bagi kita, sudah sepantasnya lah
jika kita harus menyambut kehadiran Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang dengan penuh rasa gembira, sehingga kegembiraan akan membuat kita mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan perasaan yang ringan, meskipun sebenarnya ibadah Ramadan sangatlah berat. Kegembiraan terhadap datangnya bulan suci Ramadan harus kita tunjukkan dengan berupaya semaksimal mungkin memanfaatkan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk mentarbiah diri kita, keluarga dan masyarakat ke arah pengokohan atau pemantapan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang memang amat kita perlukan, kita butuhkan bagi upaya meraih keberkahan untuk bangsa Indonesia yang hingga kini masih menghadapi berbagai macam persoalan besar. Hadirin jemaah rahimakumullah. Demikian kultum ataupun pesan Ramadan ini kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga khususnya pada para hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Dan kami akhiri, sekiranya itu adalah hal yang benar datang dari Allah, dan kalaupun itu terdapat kesalahan, keliruan adalah sifat kami sebagai manusia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.